Oke nih, tapi sebelum itu kita ada pantun nih guys. Jalan-jalan ke pasar, membeli ikan. Cakep. Pulangnya naik angkutan. Cakep. Pemirsa sekalian, selamat mendengarkan podcast bertema tentang isu kesehatan. Asik, lumayan lah ya bantunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita ke topik utama. Ngomong-ngomong nih, apa sih yang dimaksud dengan isu strategis itu? Boleh nggak dijelaskan, Wanda? Oke, boleh saya jelaskan. Jadi isu strategis yaitu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Oke, jadi isu strategis itu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Betul seperti itu ya, Wanda? Betul. Oke. By the way ini, bagaimana sih cara untuk menentukan isu strategis itu? Boleh nggak dijelaskan langkah-langkahnya nih, Wanda? Menentukan isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada dengan menggunakan metode curah pendapat atau juga bisa disebut dengan brainstorming bukan? Yes, brainstorming dan sekaligus menganalisis keterkaitan masing-masing isu strategis dengan isu strategis yang lainnya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan isu global itu? Isu global. Jadi isu global yaitu setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut? Salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu. Oke. Apa sih bedanya isu dengan permasalahan itu? Isu dan permasalahan. Oke. Kalau isu itu seperti hal-hal yang belum tentu kebenarannya, sinonimnya sih gosip ya. Kabar angin ya. Nah ya, ada satu lagi tuh, kabar burung. Nah iya juga. Terus juga kalau misal masalah pada hakikatnya, terus juga masalah pada hakikatnya yaitu sesuatu yang di luar keinginan, kayak misal rencana atau yang diharapkan seseorang maupun kelompok. Biasanya sih dibilang di luar ekspektasi gitu ya. Anak zaman sekarang bilangnya kayak di luar ekspektasi gitu nggak sih? Ya benar, di luar ekspektasi. Oke nih, jadi isu itu adalah hal yang belum tentu kebenarannya, sedangkan permasalahan adalah hal yang di luar keinginan kita. Betul ya, seperti itu Wanda? Betul. Apa saja sih isu-isu kesehatan itu? Banyak sebenarnya. Kalau misal masalah itu kesehatan yang paling sering dilaporkan itu ada stres, flu, diabetes, terus juga penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau untuk stres ini biasanya banyak Menyerang anak muda zaman sekarang ya. Ya, terus juga orang-orang tua lah ya, mungkin mikirin masalah hidup, terus kalau ya remaja kadang mikirin gebetan. Ini yang juga dipikirin. Ini macam bagian yang mikirin gebetan makanya jadi stres. Bapak saya. Terus kalau misal flu itu biasanya menyerang kepada anak-anak. Ya, biasanya nih anak-anak gak main tuh ya, habis main panas-panasan terus minum es. Waduh, habis itu langsung kena flu itu. Emaknya masih ngomel-ngomel. Langsung kena mama. Betul banget. Ada diabetes juga. Jadi kalau misal penyakit diabetes itu apa ya? Karena banyak yang banyak makan atau
atau minum yang terlalu manis-manis ya. Seperti itu. Siapa nih yang biasanya kalau makan atau minum terlalu manis Itu nggak baik ya, lovers. Dikurangin mulai sekarang. Oke? terkena penyakit diabetes? Nah, iya betul banget. Apa sih kesehatan itu? Boleh nggak dijelaskan, Warga? Oke, kesehatan. Mungkin lovers udah pada tahu apa ya itu kesehatan. Jadi kesehatan itu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terus kalau pemeliharaan kesehatan yaitu upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Anyways, apa aja masalah kesehatan yang paling umum berada di Indonesia? Banyak, seperti pembuangan kotoran atau tinja, terus pembuangan sampah, air bersih, kayak serangga dan binatang pengganggu, seperti itu. Apalagi kalau misalnya serangga dan binatang pengganggu itu apa ya? Kalau buat saya yang fobia serangga, Kayak jijik gitu gak? bukan kayak geli gitu. Apalagi kalau misal ada kecoa, ini pasti banyak yang nggak suka kecoa ya. Pasti banyak lovers yang fobia terhadap kecoa mungkin. Apalagi kecoanya terbang tuh. Tujuan kesehatan itu apa sih? Tujuan kesehatan yaitu tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi penduduk. Jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama. Jadi siapa sih yang nggak mau hidup sehat? Pasti semua mau kan? Kalau nggak hidup sehat nanti nggak bisa ngelakuin aktivitas. Ya nggak bisa ngelakuin aktivitas secara normal gitu ya guys, pasti terganggu. Ya benar. Apakah kesehatan itu penting? Penting banget lovers. Jadi kayak misal sama yang apa saya bilang tadi itu, kalau misal kita nggak ada apa ya, kita nggak sehat gitu, pasti kita bakal susah melakukan aktivitas apapun itu. Jadi kesehatan itu sangat penting sekali bagi manusia, karena tanpa kesehatan yang baik maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Seperti di Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 memberikan batasan, kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Mengapa sih kesehatan itu sangat amat berharga? Kesehatan suatu faktor yang sangat berharga dalam hidup. Tubuh kita yang sehat sanggup meringankan kita dalam melakukan bermacam-macam aktivitas. Terus juga melaksanakan bermacam-macam pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Karena kalau kita mempunyai raga yang bugar, tentu saja kita bisa menghasilkan jiwa yang damai dan perasaan yang seimbang. Jadi kalau misalnya kita sehat nih, ya gitu, kita bisa melakukan Aktivitas apapun ya dengan senang hati. bekerja atau mungkin sekolah, belajar, nggak lemes gitu lah ya. Kayak sehat gitu ya. Sehat itu emang sangat berharga pasti. Oke nih, tadi kita udah ngebahas tentang kesehatan secara umum. Kali ini kita bakal ngebahas tentang apa sih masalah kesehatan lingkungan itu. Oke, boleh nggak dijelaskan Warga? Oke, membahas semua kesehatan lingkungan, semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan manusia, dari lingkungan alam dan lingkungan terbangun. Jadi masalah kesehatan lingkungan meliputi kualitas udara, termasuk udara luar ambien, dan kualitas udara dalam ruangan, yang juga mencakup kekhawatiran tentang asap tembakau lingkungan. Maka dari itu kita harus menjaga udara, karena kalau misalnya kita tidak menjaga udara, maka udara itu tidak akan sehat dan terjadilah polusi udara. Seperti itu. Ngomong-ngomong nih, bagaimana sih cara untuk mengatasi kesehatan lingkungan? Boleh nggak dijelaskan atau dicontohkan cara-caranya untuk diterapkan untuk para lovers di rumah?
menjaga kesehatan lingkungan ini sangat gampang sekali dan familiar sekali mungkin ya. Seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, terus juga melakukan kerja bakti. Ya, kerja bakti itu biasanya dilakukan pas weekend gitu ya, di kampung-kampung atau di rumahan atau di sekolah-sekolah juga biasanya gitu Kalau ya. sekolah itu ya nggak di hari weekend dong, kan libur. Iya. Di sekolah itu pas kadang memang ada kegiatan kerja bakti, biasanya sih di hari Sabtu ya. Iya. Nah, kalau misal kayak seperti tiket kelas, itu juga termasuk kerja bakti, tapi cuma dalam lingkungan kelas saja. Kalau untuk kerja bakti warga sekolah ya mungkin membersihkan lingkungan sekolah. Seperti itu. Ada juga Buang sampah di tempatnya. Nah. Ini merupakan kayak padahal tuh mudah banget loh tinggal buang sampah di tempatnya semestinya, tapi emang kalau udah kebiasaan buang sampah sembarangan tuh bakal susah gitu loh Vers ya. apalagi kalau misal tempat sampahnya jauh. Mager Ya, ya. bahasanya sekarang sih mager ya, malas gerak. Jadi kayak dibuang di sekitarnya aja, yang penting buang. No, itu salah. Jadi kalau misal tempat sampahnya jauh, bisa disimpan dahulu, nanti kalau misal udah deket tong sampahnya bisa dibuang. Kayak gitu lovers. Terus membersihkan selokan dari sampah-sampah. Ini biasanya masuk di kegiatan kerja bakti ya. Biasanya bapak-bapak nih yang ngelakuin kerja bakti ini. Tanam-tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Oh, itu biasanya di lingkungan umum. Terus juga kadang ada tuh nggak ikut bercocok tanam, tapi malah merusak tanaman. Seperti udah ada peringatan nih, rumput itu nggak boleh diinjek, tapi tetap diinjek. Gak boleh banget ya lovers, jangan ditiru. Apa saja sih bentuk pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia? Oke, bentuk pelayanan kesehatan semacam posyandu, puskesmas, poklinik desa, pos obat desa. Nah, kalau misal puskesmas ini Biasanya ada di setiap desa atau di setiap kecamatan itu pasti ada ya yang namanya puskesmas itu ya. nah benar, itu buat apa ya? Rumah sakit kecil-kecilan guys. Iya. Karena kalau misal rumah sakit itu ya pasti jauh dari desa. Makanya sama pemerintah dibikin puskesmas agar bisa teratasi penyakitnya dahulu. Jika parah bisa dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu, first. Dan juga posyandu. Posyandu itu biasanya apa ya? Buat bayi atau balita atau anak-anak itu di bawah 5 tahun juga sekian untuk melakukan imunisasi, terus Penimbangan badan ya biasanya ya. penimbangan badan. Makanya di posyandu itu lebih banyak ibu-ibu, apalagi ada suara tangisan balita. Pasti ramai juga berarti. Ya kali, tangisannya bapak-bapak. Nggak mungkin Bisa dong. ada ya lovers ya. Dong, pas jaga garing. Oke, sudah cukup lama nih kita berbincang-bincang dengan Wardah mengenai isu kesehatan yang lagi ramai diperbincangkan ya. Sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya lovers. Goodbye and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.